Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من نفس لا تشبع من قلب لا تخشع من دعوة لا يستجاب لها آمين. Ikhwani wa akhwati fid din, arsyadakumullah, para peserta daurah Manzumah Al-Fatihah atau yang memiliki nama lengkap Al-Manzumah Al-Wadihah li tilawati suratil Fatihah, disingkat dengan Manzumah Al-Fatihah yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di sebuah masjid yang semoga Allah berkahi, yakni Masjid An-Naba. Kita berkumpul untuk mempelajari sebuah surat yang menjadi banyak perhatian para ulama. Sebuah surat yang dikatakan oleh para ulama merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Surat ini adalah merupakan bagian dari rukun di antara rukun-rukun salat. Dan inilah pendapat dari jumhur para ulama, para fuqaha, selain dari mazhab Hanabilah, Syafi'iyah, selain dari mazhab Hanafiyah. Jadi mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwasannya surah Al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Manzumah Al-Fatihah atau yang memiliki nama lengkap Al-Manzumah Al-Wadihah li tilawati surah Al-Fatihah. Manzumah ini mendapatkan rekomendasi dari salah seorang pakar qiraat dan juga merupakan pakar sanad, pakar qiraat, pakar sanad Al-Quran, yang bernama Syekh Hasan bin Mustafa Al-Waraqi. Syekh Hasan bin Mustafa Al-Waraqi, di mana beliau memberikan pengantar dalam kitab tersebut, dalam syarah kitab tersebut, beliau mengatakan wala syakka anna qira'at surat Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah. Tidak diragukan lagi bahwasannya membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah merupakan di antara rukun dari rukun-rukun salat. Surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah merupakan di antara rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca surat tersebut. Maka kata beliau, lidha, untuk itulah wajib atas setiap muslim untuk mempelajari surah ini, wa qira'atuha qira'atan sahihah. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk membaca atau mempelajari surah Al-Fatihah, membacanya dengan benar, qira'atan sahihah, membacanya dengan benar
kemudian terbebas dari lahan jali yang dapat mengubah makna. Ini merupakan kewajiban dari setiap muslim dan muslimah, yakni mempelajari surah Al-Fatihah, membacanya dengan benar, sehingga dia terbebas dari lahan jali, lahan yang dapat mengubah makna. Nanti kita akan melihat fatwa-fatwa dari para ulama al-sunnah, dari para a'immah, bahwasannya kekeliruan yang bisa membatalkan salat, ketika membaca Al-Fatihah adalah kekeliruan yang terjadi sehingga dapat mengubah makna. Apabila kekeliruan tersebut tidak mengubah makna, maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tetap sah salatnya apabila kekeliruannya tidak mengubah makna. Namun apabila kekeliruan yang terjatuh pada bacaan surah tersebut, Al-Fatihah, terjadi dan mengubah makna, maka para ulama mengatakan salatnya batal. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa in lahana fi ummil Qur'an lihanan yuhilul ma'na syai'im minha lam ara salatahu mujzi'atan anhu wala amman khalfahu. Apabila jenis lahannya terjadi dalam surah Al-Fatihah, lihanan yuhil ma'na, dan kesalahannya ini dapat mengubah makna, kesalahan yang dapat mengubah makna, lam ara salatahu mujzi'atan anhu, dan Imam Syafi'i mengatakan, aku berpendapat salatnya tidak sah. Ya, ini mesti menjadi perhatian yang besar bagi kita semua. Taib, Anda ingin bertanya, siapa di antara antum yang pernah mempelajari atau pernah mengikuti daurah ini sebelumnya? Ada berapa orang? Ikhwan, ada berapa orang ikhwan? Pernah belajar? Ada 1, 2. Coba tunjuk tangan. Yang udah pernah belajar siapa? 2. Antum ya udah. Dulu waktu dia Abu Bakar belum ya? Tapi aku ada berapa orang yang sudah pernah belajar? Belum sama sekali? Baik. Di sini ikhwan yang guru berapa orang? Yang guru. Pengajar, imam, coba tunjuk tangan. Imam ada berapa orang imam? 1. Pengajar? 2, 1, pengajar 1. Di sini berapa? Pengajar ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang pengajar sini. Taib. Jadi hampir 90% belum pernah mengikuti daurah Al-Fatihah sebelumnya. Ya. Baik. Kenapa para ulama mengatakan bahwasannya bacaan Al-Quran harus dibaca dengan benar? Ya, bacaan Al-Quran ini harus dibaca dengan benar. Dikarenakan apa jawabannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran secara tartil. Ini merupakan perintah. Enggak muncul ya gambarnya. Ya, Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ini mesti paham pertama. Kita mesti memahami bahwasannya datangnya kita ke tempat ini, datangnya kita ke tempat majelis-majelis tahsin, tashih tilawah, tujuannya bukan sekedar hanya untuk memperbaiki bacaan, kemudian bacaan kita menjadi fasih, suara kita menjadi indah. Itu bukan tujuan utama. Kita tahu bahwasannya di antara 3 kelompok, salah satu dari 3 kelompok yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka siapa? Salah satunya adalah seorang yang mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini orang yang menjadi koreknya api neraka. Ya, na'udzubillah. Datangnya kita ke sini atau duduknya kita di majelis-majelis tashih tilawah, atau kita kenal dengan majelis tahsin, rumah-rumah Quran atau yang lainnya, sehingga kita belajar di sana, suara kita menjadi fasih bacaannya. Tujuannya apa? Pertama, karena memang itu perintah Allah.
Itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita agar membaca Al-Qur'an dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah Allah. Warattil ini perintah. Ya. Satu, nanti kita akan bahas apa makna perintah tersebut. Sudahkah kita memahami dengan baik makna tartil di dalam surah Al-Muzammil ini? Kalau kita belum bisa memahaminya dengan baik, lalu bagaimana caranya kita mengamalkan perintah tersebut? Ya, selama ini kita mengamalkannya bagaimana kalau nggak paham? Tartil menurut sebagian orang, kalau ada yang suaranya indah, enak didengar lantunannya, itu tartil. Sebagian orang begitu kan? Apakah itu tartil? Kalau seandainya benar itu adalah tartil, lalu tartil itu hanya bisa diraih oleh sebagian orang yang punya suara indah aja dong. Terus buat mereka yang tidak punya suara indah, suaranya pas-pasan, datar, nggak bisa mengamalkan perintah ini dong. Benar nggak? Apakah seperti itu tartil? Ya. Kalau kita tidak paham, lalu bagaimana bisa mengamalkan dengan baik perintah ini? Nah, nanti kita akan bahas apa makna tartil. Kemudian yang kedua adalah datangnya kita, belajar Al-Quran itu dalam rangka untuk bertaqarrub pada Allah, mendekatkan diri kepada kita, bacanya bagus, kemudian juga dengan bacaan yang bagus tersebut kita berharap Allah itu ridho, Allah ridho kepada kita semua, ya enggak? Syarat diterimanya amal ibadah berapa? 3. 1. Muslim. Seseorang yang membaca Al-Quran sampai tuntas 30 juz, menghafalkan 30 juz selesai, bacanya indah, tapi bukan muslim, gak terima. Ya, kita tahu ada seorang tokoh ya yang dikenal dengan Kiai Haji Abdul Ghaffar yang berasal dari Belanda, Snoek. Ya, beliau itu hafal 30 juz, belajarnya di Saudi, ya, fasih lisannya, tapi tidak ikhlas niatnya. Ya, imannya kurang terhadap Al-Quran, dan tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam, dikirim ke Aceh oleh orang Belanda. Ini pertama, muslim. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam belajar. Kita ikhlas dalam belajar itu bagaimana cara? Orang itu disebut ikhlas dalam belajar apabila dia pertama belajar itu untuk memerangi kebodohan dalam dirinya. Yang kedua untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, dirinya dulu, habis itu baru orang lain. Yang ketiga dalam rangka untuk menghidupkan ilmu agama. Ya, lihat, kalau tidak ada yang membahas tentang Al-Fatihah, orang-orang tidak akan tahu tentang pentingnya Al-Fatihah. Di tahun-tahun 2015 ke bawah jarang. Bahkan ketika pertama kali saya mengadakan daurah Al-Fatihah di daerah Parung, orang-orang pun ngeledek. Enggak sekalian aja Al-Baqarah. Ngapain Al-Fatihah dikasih daurah sampai berhari-hari? Ini kita buat cepat jadi sehari. Kita biasanya kalau ada daurah 3-4 hari. Sini ada alumni-alumninya pernah ikut daurah. Orang aneh, Al-Fatihah dibuat daurah gitu kan? Ya. Yang ketiga tadi, dalam rangka untuk menghidupkan ilmu agama. Yang keempat adalah apa? Untuk diamalkan. Ini. Niat yang ikhlas itu yang benar itu apa? Pertama, kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain, dari anak, istri, saudara, tetangga, masyarakat. Yang ketiga adalah untuk menghidupkan ilmu agama, dan yang keempat untuk diamalkan. Al-Fatihah bahkan sangat penting karena kita tidak bisa lepas dari surah Al-Fatihah dalam sehari-hari. Ya, kita senantiasa membaca surat ini. Kemudian yang ketiga syarat diterimanya amal ibadah, yaitu yang ketiga apa? Muttaba'ah. Nah ini, kita berharap dengan kita belajar Al-Quran yang benar, kita berharap Allah itu ridho. Karena yang ketiga tadi, muttaba'ah, mengikuti Rasul. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran? Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan sunnah? Itu pertanyaannya. Selama ini kita fokus, bagus. Kita belajar bagaimana caranya sholat sesuai dengan sunnah, wudhu sesuai dengan sunnah,
berpakaian sesuai dengan sunnah, haji, umroh, semua harus sesuai dengan sunnah. Makanya ada istilah-istilah namanya sesuai sunnah, bekam sunnah, rumah sakit sunnah, apa gitu lah. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran sesuai dengan sunnah? Ya kan? Sudahkah kita membaca Al-Quran sesuai dengan sunnah? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadal Qur'an kama unzil. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah meridai Al-Quran dibaca sebagaimana ia diturunkan. Al-Quran dibaca sebagaimana diturunkan. Ketika kita membaca Al-Quran secara tartil dengan benar, kita berharap Allah ridho kepada kita. Ya, kita berharap Allah ridho kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya, untuk apa niat kita belajar Al-Quran dengan benar sehingga kita mencapai pada puncaknya? Puncaknya belajar Al-Quran itu fasih lisannya, mahir. Itu puncak dari pembelajaran Al-Quran. Fasih, mahir, terhindar dari lahan jeli dan lahan khafi, itu puncaknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Walladhi yaqra'uhu wa yatata'atahu fi wa huwa syakun alaihi lahu ajran. Dan orang yang membacanya dengan terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Lihat, puncak dari belajar Al-Quran itu fasih lisannya saat membaca Al-Quran, itu puncaknya. Dan kita berharap dengan kefasihan tersebut akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Ini niatnya begitu harusnya. Kemudian belajar Al-Quran merupakan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya, merupakan perniagaan yang tidak pernah merugi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Lihat, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah maka akan diberikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi, apalagi dia belajar. Ibnul Jazari pernah mengatakan dalam An-Nashr fil Qira'atil 10, barang siapa yang mempelajari tentang 3 kelompok orang yang belajar Al-Quran, kata beliau, yang pertama adalah muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur adalah orang yang mahir. Yang ketiga adalah musi ma'zur. Yang pertama adalah orang yang pandai, orang yang mahir, dia mendapatkan pahala. Yang kedua adalah musi ma'zur, orang yang belajar terbata-bata belajarnya, bacanya, belum pada level mahir, dan dia mendapatkan uzur meskipun dia terjatuh ke dalam kesalahan lahan jali. Karena dia sedang belajar maka dia diuzur. Ini nikmatnya belajar. Jelas ya? Musi ma'zur, salah, terbata-bata, masih lahan jali, tapi dia terus belajar maka diuzur. Adapun yang ketiga, musi athim, orang yang bacanya masih terbata-bata, belum benar, tapi dia mendapatkan dosa. Oh, siapa ini dia? Dia adalah orang yang tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau berusaha belajar, padahal belum mencapai level yang mahir. Dia mencukupkan diri, tidak pernah mau belajar. Kapanpun dan dimanapun dia membaca Al-Quran, dia terjatuh ke dalam lahan. Ini namanya lalai, tidak mau belajar, maka bagi dia 2 dosa, 2 keburukan. Keburukan yang pertama adalah keburukan terjatuh ke dalam, keburukan yang pertama adalah keburukan tidak menuntut ilmu yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib, fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Membacanya fardu ain. Adapun memahami seluk-beluk teorinya fardu kifayah. Ya. Kecuali bagi seorang pengajar. Bagi seorang pengajar dituntut untuk profesional terhadap bidang materi mata kuliah yang ia ajarkan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu ridho, senang, suka apabila seorang itu mengerjakan sebuah amalan dengan mutqin, ya, dengan profesional. Jadi Allah ridho.
Jadi buat para pengajar dituntut untuk memahami ilmu tajwid. Itu tuh untuk memahami ilmu tajwid. Makanya kata para ulama, para pengajar fardu ain belajar ilmu tajwid. Adapun buat orang-orang awam, orang-orang umum, itu hukumnya fardu kifayah. Adapun membacanya dengan benar, hukumnya fardu ain. Baik, ini dia. Ini beberapa niat-niat yang harus kita hadirkan tatkala kita belajar Al-Quran. Jadi kita tidak belajar Al-Quran itu niatnya bukan ingin disebut sebagai seorang qori pemilik suara emas atau yang lainnya, ya kan? Ini musibah. Makanya di dalam hadis itu disebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan di masa hidupnya. Ya, dia menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dikatakan kepada Allah, untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Lalu orang itu mengatakan, untuk mengharapkan wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Ya, engkau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran agar ingin dikatakan sebagai seorang alim dan agar ingin dikatakan sebagai seorang qori. Faqad qil. Orang-orang sudah mengatakan demikian saat itu di dunia. Kamu sudah mendapatkannya, maka sekarang masuklah engkau ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Taib. Ini kita antum semua akan bersama kami dan teman-teman asatiz hari ini siapkan, niatkan, luruskan niat, karena dari pagi sampai sore itu bukan sesuatu yang ringan ya, butuh fisik yang kuat ya. Kalau niat kita benar, ikhlas karena Allah, tadi sudah kita sebutkan, insya Allah kita akan kuat. Dan la yanal ilma bi rahatil jism. Ilmu itu nggak bisa didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. Ya demikian para ulama dahulu. Kita antum bisa baca kisah-kisah para ulama bahwasanya nuntut ilmu itu butuh perjuangan. Antum di sini akan hadir belajar bersama kami dan kawan-kawan insya Allah sampai menjelang maghrib insya Allah ya. Siap ya? Kalau haus-haus apa-apa hubungin panitia. Ada kopi ya? Insya Allah sediakan kopi. Kalau nanti ikhwan bisa di atas mungkin mentoringnya, jam-jam istirahatnya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Waktu kita sangat singkat. Langsung saya ingin membahas poin langsung ke muqaddimah aja ya, muqaddimah. Kita langsung masuk matan muqaddimah. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala. Berkata an-Nazim rahimahullahu ta'ala. Taib. Nazam ini terdiri dari 39 bait. Nazam ini terdiri dari 39 bait. Syair, nazam. Nazam beda sama nasr. Nazam beda sama nasr. Kalau nazam itu punya wazan, punya timbangan. Nun, lam, ro, itu nazam. Pantun apa ya? Ada sajak, itu ada timbangan-timbangannya. Ilmu tentang nazam ini dibahas di dalam sebuah cabang ilmu yang kita kenal dengan ilmu arud. Ilmu arud. Jadi nazam itu lawannya apa? Nasr, kesa, nasr. Nasr itu apa? Deskripsi gitu ya, yang panjang, tulisan, penjelasan panjang itu deskripsi. Itu nasr namanya. Kalau nazam itu ada bentuk-bentuknya. Ya, Ahmadu manasbagha lil insani min fadlihi tilawatal qur'ani, ujung-ujungnya nun, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaiman huwal jamzuri, ujung-ujungnya nun. Makanya ada manzumah namanya ra'iyatul khaqani. Ada namanya manzumah nuniyah as-sakhawi, nuniyah ujung-ujungnya nun, ra'iyah ujung-ujungnya ra. Nah, itu namanya nazam. Ya, nazam ini yang kita bahas berbentuk bahar rojaz. Baharnya namanya bahar rojaz. Ilmu arud itu punya 15 bahar. Ilmu arud itu memiliki 15 bahar. Ya,
bahar yang sering digunakan oleh para penuntut ilmu, oleh para ulama untuk membuat nazam-nazam mutun-mutun ilmiah itulah bahar rojaz. Bahar rojaz. Ini lebih dalam lagi bisa dibahas dalam ilmu arud. Jadi ada nahwu, sorof, balaghah, arud. Ilmu arud ini ditemukan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi adalah seorang ulama yang pertama kali menulis kitab Al-Ain yang di dalamnya terdapat pembahasan makharijul huruf. Makanya beliau itu dimasukkan ke dalam salah satu kandidat penemu ilmu tajwid pertama kali. Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi masuk ke dalam kandidat orang yang pertama kali menulis ilmu tentang tajwid. Baik, seperti itu. Nah, Ahmadu manasbagha lil insani min fadlihi tilawatal Qur'ani. Aku memuji zat, ini bukan man asbagha tapi manasbagha, dinakal bacanya. Tahu nakal enggak? Dipindahkan. Manasbagha man'a, kemudian fathahnya dipindah ke huruf nun. Manasbagha, dinakal bacanya. Nakal ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi di kalangan Arab. Manasbagha lil insani min fadlihi litilawatil Qur'ani. Aku mujizat yang telah menyempurnakan bagi manusia dengan karunia-Nya berupa tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran, karunia atau keutamaan dari membaca Al-Quran ini merupakan keutamaan sangat banyak. Kini kami sebutkan beberapa keutamaan-keutamaannya. Kita tidak bisa membaca seluruhnya, ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berikut dengan keutamaan-keutamaan yang sangat luas, ya. Keutamaan-keutamaan yang sangat luas, dan seseorang yang membaca Al-Qur'an itu nanti Al-Qur'an akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Kemudian musalliyan 'alan nabi wal ali. Musalliyan artinya aku bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali, dan seluruh keluarga beliau. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ada yang pertama apa? Ummatul ijabah. Keluarga beliau yang pertama adalah maksudnya seluruh orang yang bertakwa. Umat beliau yang bertakwa itu merupakan keluarga beliau. Ini merupakan satu pendapat. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga adalah mereka, yakni keturunan dari Ali bin Abi Thalib, Aqil, Ja'far, dan lain sebagainya. Ini keturunan Nabi SAW adalah mereka yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Ada keluarga Ali, Ja'far, Aqil, Abbas, Bani Haris, dan serta para istri dan anak-anak mereka. Ini merupakan ahlul bait, ahlul bait. Khairu murattalin wa khairu tali. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik orang yang mentartilkan Al-Quran. Beliau Nabi SAW merupakan sebaik-baik orang yang telah mentartilkan Al-Quran. Ya, jadi kita berusaha mencontoh bagaimana Nabi SAW mentartilkan Al-Quran. Makanya saya katakan, sudahkah kita membaca Al-Quran sesuai dengan sunnah? Sebagaimana semangat kita membaca salat sesuai dengan sunnah, kemudian saum sesuai dengan sunnah, haji sesuai dengan sunnah, umrah sesuai dengan sunnah. Maka pertanyaannya, baca Al-Quran sesuai dengan sunnah sudah belum? Ini yang sering diabaikan oleh sebagian ikhwan dan akhwat. Jangan sampai ngaji bertahun-tahun tapi tidak pernah mau duduk belajar Al-Quran. Ya, bagaimana dia bisa dekat dengan Al-Quran? Taib. Apa mana tartil? Bagaimana Rasulullah bisa dikatakan sebaik-baik orang yang telah mentartilkan Al-Quran? Mana tartil? Ini mesti kita pahami. Tartil berasal dari kata rattala yurattilu tartila. Ya, subjeknya murattil dan objeknya adalah murattal. Terstruktur, rapi, teratur, jelas. Itu tartil. Terstruktur, rapi, jelas. Ada juga yang mengatakan tartil itu perlahan-lahan. Menurut pakar tafsir, bahwasanya tartil itu maknanya juga perlahan-lahan. Ibnu Abbas mengatakan, bayyinhu tabyina,
perjelas setiap hurufnya. Berarti kalau ada orang yang baca begini, tartil nggak? Tartil nggak? Nggak tartil, nggak jelas huruf-hurufnya. Itu huruf apa ya? Nggak jelas. Kadang ada orang baca walam yaqul lahu kufuwan, yaqul itu qaf atau kaf, mustaqim atau mustaqim, qaf atau kaf. Ini nggak jelas, ini kurang, ini nggak tartil namanya. Tartil itu teratur, jelas, rapi. Orang Arab sering menyebutkan gigi yang rapi, rata gitu ya. Itu gigi yang tartil, disebutnya gigi yang tartil. Taib. Dalam konteks membaca Al-Quran, Dr. Raghib Al-Asfahani menyebutkan dalam kitabnya Al-Mufradat bahwa tartil itu apa? Irsalul kalimati minal fami bisuhulati wastiqamah. Tartil itu mengeluarkan setiap kata dari mulut dengan ringan dan tepat. Dua hal yang bergandengan. Jangan kita baca Al-Quran ringan, tidak tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ringan, dengarnya ringan. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi enggak jelas ini hurufnya, haknya, ya kan? Kemudian ainnya, khoknya, enggak jelas, ngambang. Itu ringan tapi enggak tepat. Makhraj sifat tajwidnya enggak tepat. Ada yang tepat tapi berat. Tahu tepat atau berat? Makhraj sifatnya tepat tapi berat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu bacanya berat. Ini tepat makhrajnya, sifatnya, tapi berat. Jelas ya? Jadi tartil itu ringan dan tepat. Ringan dan tepat, tidak memberat-beratkan dan tidak serampangan. Enggak serampangan juga. Ya, pengennya ringan tapi serampangan, enggak diperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Baik. Menurut Ibnu Jazari di dalam An-Nashr menukil dari perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sanadnya diperbincangkan oleh para ulama tentang kalimat yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Cuma ini dinukil besar-besaran di dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Ya, perkataan ini tentang mana tartil disepakati oleh para ulama ahli qiraat bahwasannya at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf, mentajwidkan huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui, memahami hal ihwal tentang permasalahan waqaf dan ibtida. Jadi pertama, tartil itu harus terpenuhi dua rukun ini. Tartil harus terpenuhi dua hal. Pertama, tajwidul huruf. Apa itu tajwid? Tajwid itu adalah apa? Memperbagus. Ini tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, yang mananya at-tashih, at-tahsin, at-tazyin. Jadi tashih tilawah, tahsin tilawah, tazyin tilawah, itu merupakan makna dari tartil. Makna dari tajwid, makna dari tajwid. Jadi kalau sudah disebut kata tajwid, masuk dalamnya tahsin. Ya. Orang zaman sekarang membedakan antara istilah tajwid sama tahsin. Orang zaman sekarang, kalau tajwid itu artinya belajar teorinya. Kalau tahsin itu perbaikan bacaannya, benar nggak? Ya. Padahal dahulu tajwid itu adalah tahsin adalah merupakan bagian dari makna tajwid. Jelas? Tahsin itu merupakan bagian dari makna tajwid. Gambarnya nggak muncul ya? Baik, nggak apa, ada di buku ya. Jadi maknanya tahsin, at-tazyin. Ini tajwid secara bahasa. Adapun tajwid secara istilah
ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Harfin ini jama dari huruf. Maksudnya huruf apa? Huruf hijaiyah. Karena huruf Arab ada berapa huruf Arab? Huruf Arab ada berapa? Hah? Banyak banget. Banyak banget. Kedikitan. Ada berapa huruf Arab? Ada 2. Kaget kan? Huruf Arab ada 2. Kalau saya tanya huruf hijaiyah ada berapa? 29. Huruf Arab ada 2. Ada huruf abjadiyah, ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 29. Tapi kalau lagi belajar sama anak TK 30. Kok bisa? Hitung sendiri. 30. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, sampai lam, alif, hamzah, ya, 30 semua. Kok bisa? Katanya 29. Jadi alif itu hamzah, lam alif itu alif, ada lagi hamzah ditambah. Paham nggak? Jadi lam alif itu alif maddiyah. Alif yang pertama adalah hamzah. Karena dulu hamzah nggak punya bentuk. Hamzah itu ditemukan belakangan di zamannya Khalifah Bani Abbasiyah, ditemukan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi belakangan. Hamzah itu dulu sebutnya alif. Taib. Jadi ada 29 huruf hijaiyah. Maksud di sini ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf, maksudnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dari alif sampai ya adalah huruf yang disusun, ditemukan susunannya itu oleh Nasr bin Asim Al-Laythi. Diurutkan oleh beliau berdasarkan kemiripan bentuk. Ba, ta, sa sama-sama kayak mangkok, cuman ada beda titiknya. Jim, ha, kha, dan seterusnya. Disusun oleh beliau seperti yang kita kenal sekarang berdasarkan kemiripan bentuk. Ya. Adapun mim sama nun kan sama kayak mangkok. Kok adanya di akhir, benar nggak? Nah, nun itu diurutkan setelah huruf mim karena memiliki kesamaan gunnah. Adapun lam waw, lam alif, dan ya karena kesamaan dari sisi huruf-huruf mad. Jadi urutannya gitu, alif, ba, ta, sa sampai ya. Adapun huruf abjadiyah adalah urutannya abjad, hawaz, huti, kalamun, sya'fadh. Itu adalah huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab untuk perhitungan. Itu ada nilainya semua. Abjad, A 1, Ba 2, Jim 3. Nanti di total, misalkan ketika membuat nazam, abyatuha nadun bada lidhinnuha, bait-baitnya berjumlah nadun bada. Nun berapa, dal berapa, alif berapa, di total semuanya 61. Ini menggunakan huruf abjadiyah. Yang dibahas di sini adalah huruf hijaiyah. Jelas? Ada berapa huruf hijaiyah? Ada berapa huruf Arab? 2. Dikeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhrajnya dengan benar. Dikeluarkan dari makhrajnya dengan benar. Tidak boleh dikeluarkan tidak benar. Ha dari tengah. Jangan ha dari atas. Alhamdu itu bersalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu semua salah. Tidak tajwid, tidak tartil namanya. Ya. Kemudian selanjutnya setelah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya, ini perlu dipahami. Di antara nasihat para ulama adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghafal letak-letak makhraj. Di mana? Ya. Langsung praktek aja nggak usah banyak teori. Ya, sebenarnya bisa kita belajar sama orang yang memahami atau mujawid, seorang guru yang faham ilmu tajwid itu bisa tercapai. Cuman dengan adanya perantara teori, kata Syekh Al-Mar'ashi dalam kitabnya Juhdul Muqil, dengan adanya perantara teori, maka hal tersebut dapat memudahkan seseorang di dalam prakteknya.
Ini suaranya menghilang. Perhatikan perkataan Syekh Al-Mar'ashi. Kenapa kita menggabungkan? Hari ini kita menggabungkan dua hal, yakni antara teori sama praktek. Ini dia pentingnya kita belajar teori. Tajwidul Quran qad yuhassiluhu talib, ya. Bi musyafahati Syekh Al-Mujawwid duna ma'rifati masaili hadzal ilm. Mentajwidkan Al-Quran terkadang dapat tercapai oleh seorang penuntut ilmu dengan cara musyafahah kepada guru yang mujawwid, menguasai ilmu tajwid yang baik dengan tanpa memperdalam teori-teori ilmu ini. Bahkan kata beliau, musyafahah, praktek langsung di hadapan seorang guru merupakan landasan inti dari pembelajaran tajwid. Jadi belajar tajwid ratusan kali, ribuan kali ngikutin daurah tapi nggak pernah ada hadir di majelis talaqi, ya nggak tepat juga. Belajar teori aja nggak pernah praktek, nggak tepat. Jadi bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah dengan menggabungkan keduanya. Lihat, bahkan ya akan perantara ilmu, akan tetapi dengan perantara ilmu tersebut, dengan perantara ilmu tajwid akan mempermudah seseorang dalam musyafahah. Ketika prakteknya lebih enak ngajarin orang yang sudah paham tajwid dengan orang yang nggak paham, bener nggak? Orang yang sudah paham tajwid, kita kasih tahu hamzahnya kurang, ini makhrajnya kurang sedikit terangkat, atau bergeser hurufnya ke atas tenggorokan, atau ini kurang tekanan karena ini sifatnya syiddah, ya, karena tekanan yang kuat. Kemudian ini namanya tafashi, menyebarnya angin. Itu lebih enak ngajarin orang-orang yang sudah paham tajwidnya, sudah paham teorinya, dengan yang belum. Orang yang belum paham ketika dikasih tahu, dia akan bingung. Apa ya tafashi? Apa itu hams? Bingung. Kita kasih tahu lokasinya di sini loh makhrajnya. Ini begini, ya bingung. Makanya di sini kita menggabungkan keduanya. Dengan perantara ilmu tajwid akan mempermudah seorang dalam musyafahah. Ya, makanya ini sini kita gabungkan. Kita belajar materi dulu, entar pada zuhur langsung praktek. Ini kita gabungkan keduanya. Kita kasih dulu materinya, pada zuhur fokus praktek. Bertambah kemahirannya, orang yang belajar teori, kemudian prakteknya juga belajar rutin, maka dia bisa mengajarkan kembali ke orang lain. Dia bisa mengetahui mana bacaan yang benar dan mana bacaan yang salah. Ketika ada orang yang baca panjangan, dia tahu batasannya. Ketika ada orang yang bacanya dotnya bergeser menjadi huruf dal, dia tahu. Ketika dotnya itu ada suara hamzah sedikit, dia tahu bahwasanya huruf dot ini tidak memiliki sifat hams. Dia tahu. Serta menjaga hasil musyafahah dari beragam keraguan dan tahrif perubahan. Hasil talaqi yang didapatkan dari seorang guru itu terjaga sampai kapanpun. Lihat, di antara penyimpangan yang terjadi di zaman ini, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Mar'ashi, penyimpangan yang terjadi di zaman ini adalah munculnya guru-guru Quran yang menyimpang dalam pengajarannya. Kenapa? Karena mulai panjangnya silsilah sanad Al-Quran. Silsilah sanad Al-Quran, terseliplah beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam diri guru-guru Al-Quran. Ini kata Syekh Al-Mar'ashi. Sehingga di zaman sekarang seorang itu tidak bisa berpegang dengan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru Al-Quran di zaman sekarang. Melainkan dengan cara apa? Dikomparasikan dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama yang muktabar. Apa yang disampaikan dari guru-guru Al-Quran di zaman sekarang melalui praktek dan teorinya tidak bisa serta-merta diterima mentah-mentah begitu saja. Ya, melainkan harus dikomparasikan dengan kitab-kitab besar, kitab-kitab muktabar yang diakui oleh para ulama. Apabila berkesesuaian diterima, apabila tidak sesuai ditolak. Lihat munculnya perkataan yang mengatakan bahwasannya huruf tafkhim dibaca dengan memonyongkan kedua bibir, ini tidak dikenal. Bahkan kata para ulama al-qiraat, ini merupakan bid'ah, penyimpangan yang muncul, ya, dan aib hingga bisa. Kemudian munculnya perkataan bahwasannya huruf H itu dibaca dari dada. Kemudian juga munculnya pernyataan bahwasannya izhar tidak ada guna sama sekali. Ya kan? Banyak ya? Ini perkara-perkara ini sangat banyak. Jadi harus kita gabungkan dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab para ulama yang muktabar. Taib, ini terkait dengan pembahasan Ismul Harakat. Kita singkat ya. Nah, ini perkataan dalam Nihayatul Mufid.
Di antara hal-hal yang dianggap bid'ah dalam membaca Al-Quran adalah kedua bibir monyong ketika mengucapkan huruf tebal. So, do, to, wo. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Khu. Ini ketika mengucapkan huruf tebal yang berharokat fathah dengan tujuan menguatkan sifat tafkhimnya. Baik, ya kita tidak bisa bahas semua. Tadi kita masuk ke tartil. Definisi tartil di sini. Mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya beserta memberikan hak. Apa itu hak? Hak yaitu sifat yang senantiasa melekat, itu hak. Sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Seperti hams, jahar, syiddah, rokhawah. Ini hafalkan kita sifat-sifat ini. Hafalkan huruf-huruf yang sedikit, sisanya berarti lawannya. Ada yang sudah hafal di sini sifat-sifat huruf? Contoh. Huruf-huruf yang memiliki nafas mengalir, ya. Ketika mengucapkan hurufnya nafas yang mengalir baik dalam kondisi berharokat maupun sukun terkumpul pada sebuah kata fahassahu syakhsun sakat. Antum bisa buka tabelnya di sini. Tidak kita bahas semua, kita lompat-lompat ya Afan. Antum bisa bagi sendiri di rumah. Waktunya sangat terbatas. Nah, ini di tabel halaman 35. Ada? Nah, hams itu hurufnya fa, ha, sa, ha, shin, kha, shad, sin, kaf, dan ta. Huruf ini adalah huruf yang diucapkan nafasnya mengalir. Ketika kita mengucapkan huruf ini nafasnya mengalir. Ya, jarayanun nafasi inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi ala makhraj. Kenapa nafasnya mengalir? Li dha'fil i'timadi ala makhraj. Karena sandarannya lemah. Ketika huruf ini diucapkan sandarannya kuat, maka nafas tidak mengalir. Ab, waja. Enggak ngalir kan? Ab, waja. Ngalir enggak? Fa. Enggak. Jadi sandarannya lemah. Af, ha, kan ha itu katup epiglotis bertemu dengan dinding belakang tenggorokan dan tidak menekan kuat. Ha ada celah. Celahnya itu yang akan mengakibatkan nafas mengalir dan suara mengalir. Ketika celahnya tertutup rapat, maka suara tidak mengalir. Sama seperti ain. A nggak bisa. A nggak bisa. Coba kalau ainnya tidak ditekan, ngalir. Namanya sifat apa? Yang mengalir nafas apa suara? Suara yang mengalir. Makanya tidak masuk ke dalam jajaran hams. Jelas? Jadi kalau saya ada pertanyaan, huruf ba itu hams atau jahar? Jahar. Kenapa jahar? Karena nggak ada di bagian ini. Karena tidak ada di bagian huruf-huruf hams. Nyambung? Begitu caranya. Jadi kalau ada pertanyaan, huruf kaf hams atau jahar? Hams. Ada di sini kaf. Paham? Huruf dod hams atau jahar? Jahar. Berarti jangan baca walav. Huruf ba hams atau jahar? Jahar. Jadi jangan dibaca robbil. Taba. Karena jahar. Nafasnya tertahan. Paham sampai situ? Ini main puzzle. Ini harus paham nih. Karena kalau ini udah paham, nanti kita baca bait, baca syair-syairnya lewat-lewat aja. Kata penulis, jangan dihameskan, jangan dijaharkan, disyidahkan. Pahami dulu poin yang ini. Kalau belajar makhraj itu butuh waktu yang lama. Tapi pahami dulu sifat-sifatnya. Sekarang pertanyaan lagi. Huruf apa yang sering terjadi? Huruf dal. Hams atau jahar? Jahar. Berarti nggak boleh baca Maliki yaumiddin. Salahnya di mana? Menghamskan dal.
Paham? Insyaallah ya. Ini pondasi. Kemudian yang kedua, minimal 5 sifat atau 4 sifat difahami dengan baik. 4 sifat. 1, ini hams. Ini namanya sifat yang hak. Yang kedua, syiddah. Yang pertama, N, nafas. Saya kasih rumus nasi polos. NSPLS. Nafas, suara, pangkal lidah, lengket, sulit. Nasi polos. N, nafas itu kaitannya dengan hams dan lawannya jar. Suara, sekarang dengan suara. Suara itu adalah syiddah, lawannya adalah rokhawah. Dan yang pertengahan namanya tawassut. Syiddah. Apa itu syiddah? Tertahannya suara. Inhibas, jaroin nafas, ya. Jadi tertahannya aliran suara ketika mengucapkannya. Hurufnya ada berapa? Hurufnya apa? Huruf syiddah. Ajid, qatin, bakat. Atau kalau kita mau Indonesiakan seperti baju toko gampang. Kata Hamzah, baju di toko. Baju di toko, kata Hamzah. Itu kalau mau dihafalkan bahasa Indonesia. Baju di toko. Bajim dal tokof. Huruf kokolah. Kaf ta Hamzah. Hafal? Hafal nggak? Jadi ada berapa huruf syiddah? Ada 8. Apa sih hurufnya? Baju di toko, kata Hamzah. Gampang kan? Kalau mau pakai Ibnu Jazari, ajid qatin bakat. Kalau Ibnu Jazari, ajid qatin bakat. Sah-sah aja lah. Sah-sah aja kan? Sah. Yang penting hafal. Baik. Lawan dari syiddah adalah rokhawah. Jadi syiddah itu aliran suaranya tertahan, rokhawah itu mengalir. Yang satu tertahan sempurna, yang satu lagi mengalir deras. Di antara yang tertahan dan mengalir ada yang pertengahan namanya tawassut. Hurufnya apa saja? Hurufnya lin umar, lam nun ain mim ro, lam nun ain mim dan ro. Baik. Sekarang pertanyaan, huruf ain itu sifatnya apa? Coba, ada nggak di sini di syiddah? Ada di syiddah nggak? Nggak ada. Di rokhawah nggak ada. Berarti tawassut. Prakteknya bagaimana? Iyyaka na'budu. Berarti kalau ada yang baca iyyaka na'budu, benar atau salah? Salah. Begitu prakteknya. Kalau ada yang baca iyyaka na'budu, benar atau salah? Kenapa? Karena itu rokhawah. Paham? Nun, apa nun sifatnya? Tawassut. Berarti kalau tawassut praktiknya gimana? An'amta. Jangan dibaca an'amta. Jadinya apa nunnya? Syiddah. Kalau ada yang baca an'amta, jadinya apa? Rokhawah. Begitu. Jadi huruf ba sifatnya pertama apa? Ba, jahar. Yang kedua, syiddah. Selesai kan? Paham? Biar nyambung nanti pas lagi halakoh mentornya. Sama musrif. Baik, selesai. Ini ada 2 sifat. Sifat yang ketiga, saya bahas 4 sifat aja. Sifat yang ketiga apa? Isti'la. Apa isti'la? Isti'la itu terangkatnya pangkal lidah. Setiap isti'la pasti tebal. Setiap huruf isti'la pasti tebal. Apa saja hurufnya? Khusodol tingkil. Ini saya belum dapat ini nih, belum dapat apa namanya kata kunci bahasa Indonesianya belum. Pokoknya hafalinnya khusodol tingkil. Khosodol tebal semua. Ada gemak di mulut. Coba coba. Do, itu isti'la. Ada gemaknya, menggemak mulutnya. Lawan dari isti'la adalah istifal, tipis, menurunnya lidah ke dasar mulut. Jadi lidah ini tidak boleh menegang ketika mengucapkan huruf-huruf yang istifal. Nanti disebutkan oleh penulis semua huruf-huruf ini istifal. Gampang kan? Pahami dulu bagian ini, poin ini. Ya. Ada berapa huruf yang tebal? 7. Maka selain huruf yang 7 ini tidak boleh dibaca menebal. Contoh apa? Ba, jangan dibaca bo.
Ha, jangan baca ho. Alaihim, alaihim. Ini salah berarti. Kemudian a'udzu, a'udzu, jangan dibaca a'udzu. A'udzu. Karena dia apa? Istifal. Dasar lidahnya ini apa? Menurun. Tidak tegang lidahnya. A'udzu, enggak. A'udzu, ada suara-suara yang menggema, berarti dia telah menebalkan huruf tersebut. Wala talbisul haqqo, berarti menebalkan huruf tipis, mengistilahkan atau mentafhimkan huruf tipis. Haqqo, batil, bo, menebal. Ba seharusnya. Jadi kita ulangi. Huruf ba sifatnya pertama apa? Jahar, syiddah, istifal. Itu. Jadi kalau sering ditanyakan ini sifatnya apa saja? Ini jahar. Nanti teman-teman mentor cek ya. Kira-kira udah pada paham belum? Teman-teman asatiz, musrif dan musrifah tolong dicek ini nanti pesertanya. Coba tanyain satu-satu, ini hurufnya sifatnya apa aja? Apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Dihafalin. Selanjutnya idbaq. Idbaq itu apa? Idbaq menyempitnya sebagian lidah atau sebagian besarnya ke langit-langit. Ini ilsaq, menyempitnya sebagian lidah atau sebagian besarnya ke langit-langit. Idbaq lebih kuat dari isti'la. Kalau isti'la itu qo, itu isti'la, tidak menyempit. Tapi kalau idbaq itu isti'la plus idbaq. Berarti keliru kalau ada yang membaca kho dengan kho. Kenapa keliru? Karena dia hanya isti'la saja, tidak idbaq. Ada berapa huruf idbaq? Huruf idbaq itu yang gelembung-gelembung perutnya. So, do, to, zo. 4. Setiap idbaq pasti isti'la. Setiap isti'la belum tentu idbaq. Bisa dipahami poin sini? Jadi kalau ada huruf idbaq ini lawannya apa? Infitah. Idbaq lawannya infitah, istilah lawannya istifal. Ada huruf yang punya sifat isti'la, kita sebut dengan musta'liyah, munfatihah. Isti'la dan infitah hurufnya yaitu qaf, ghain dan kha. 3. Isti'la dan infitah. Nyambung? Istilah dan infitah. Ketika mengucapkan ketiga huruf ini, istilah dan infitah tidak boleh terlalu tebal. Kholidin, berarti salah. Dibuka aja. Kan dia terbuka. Ya, infitah. Cuman menebal bagian belakangnya aja terangkat. Beda sama yang 4 huruf ini. So, do, zo. Ya kan beda kan suaranya? A'udzu billahi minasyaitonir idbaq. Syaiton. Kalau ada yang baca minasyaiton, kurang idbaq. Baik, jadi 4 huruf. Huruf dho, ayo. Dho sifatnya apa aja? Jangan istilah dulu. Dho sifatnya apa? Syiddah. Dho sifatnya apa? Jahar. Fakhwah. Istilah. Idbaq. Huruf so. Hams. Fakhwah. Istilah. Idbaq. Jadi penting dihafalin. Hafalkan huruf-huruf yang sedikit. Hams fahassahu syakhsun sakat. Syiddah ajid qatin bakat. Kemudian lin tawasud lin umar. Kemudian isti'la khussodok tingkir. Idbaq sodotozo. Ini dihafalin. Berarti sisanya yang lain. Baik. Selainnya masih banyak sifat-sifat yang belum kita bahas. Ini adapun sifat izlaq sama ismat
tidak ada kaitannya dengan suara, dia hanya kaitannya apakah huruf tersebut mudah atau sulit menurut orang Arab. Ya, kalau huruf tersebut adanya di ujung bibir dan ujung lidah, mudah buat orang Arab. Tapi semakin jauh huruf tersebut dari kedua ujung bibir dan ujung lidah, semakin susah buat orang Arab. Oleh karena itu, huruf yang paling susah buat orang Arab adalah huruf hamzah dan huruf ha. Susah buat orang Arab. Karena susah huruf tersebut diucapkan, makanya huruf hamzah ini berubah-ubah. Mu'minun, mu'minun, fil ard, man aman, manaman, a'ajami. Jadi lahja Arab itu kesusahan. Sebagian lahja itu susah ngucapin hamzah. Makanya sifatnya dirubah menjadi tashil, ibdal, naqal, hadhf, berubah-ubah. Oleh karena itu huruf hamzah tidak terkonfirmasi ke dalam jajaran huruf-huruf yang punya sifat qalqalah. Padahal seharusnya dia layak dikolkolahkan karena terkumpul dua sifat jahar sama syiddah. Benar nggak? Tapi dia nggak masuk dalam kolkolah. Kenapa? Karena sifatnya berubah-ubah dan makhrajnya posisinya jauh. Ada di ujung. Baik. Yang lainnya sifat-sifat tambahan, ada kolkolah, sofir, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan ikhraju kullu harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, kemudian memberikan hak. Wa mustahaqqahu, hak tadi sifat yang senantiasa melekat, dan mustahak adalah sifat yang tidak melekat. Mustahak itu seperti izhar, idgham, ikhfa, tafkhim, tarqiq, itu tidak melekat. Itu namanya sifat mustahak. Baik. Kemudian apa makna tartil yang berikutnya? Makna tartil yang berikutnya adalah wa ma'rifatul wuquf. Wa ma'rifatul wuquf, yakni memahami tentang kaidah permasalahan tentang waqaf dan ibtida. Permasalahan waqaf dan ibtida. Seseorang tidak boleh berhenti dan memulai sembarangan. Enggak boleh berhenti dan memulai sembarangan. Jadi harus memahami, dia harus memahami di mana berhenti dan di mana harus memulai dengan tepat. Dan seorang tidak akan sempurna untuk mengamalkan kaidah waqaf dan ibtida melainkan ia memahami tentang bahasa Arab. Benar ya? Kita nggak bisa mengamalkan kaidah waqaf dan ibtida dengan benar melainkan faham terhadap teks yang dibaca. Seseorang hanya, contohnya begini, dia membaca ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Berhenti di sana. Meskipun dia sudah mengamalkan makhraj sifat dengan tepat, tapi ketika berhentinya keliru, ini belum tartil. Ini belum dikatakan tartil. Jadi tartil itu bukan hanya sekedar bagusnya tajwid, bagusnya bacaan, tapi mesti tepat berhentinya dan memulainya. Jelas ya? Kalau nggak paham bahasa Arab bagaimana? Susah kalau nggak paham bahasa Arab. Jadi setelah selesai belajar tajwid, apa berikutnya? Memahami atau belajar bahasa Arab. Agar kita bisa memahami, kita bisa berhenti dan mulai dengan baik. Terus kalau nggak bisa lagi belajar bahasa Arab, gimana? Nggak sanggup. Ngikutin tanda yang sudah dibuat para ulama. Tanda-tanda waqaf, ain, lam alif, qaf lam, shad lam, dan lain sebagainya. Ikuti tanda tersebut. Apalagi di zaman sekarang ada lagi mushaf yang bertanda waqaf dan ibtidanya. Ya, itu sementara itu. Sementara itu dulu. Sambil diiringi belajar pelan-pelan, belajar tajwid dulu, setelah itu belajar bahasa Arab, dan lain sebagainya. Baik, itulah disebut dengan tartil. Jadi tartil itu apabila terpenuhi dua hal. Apa tadi? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, di dalam Asar disebutkan, ya, di dalam sebuah riwayat disebutkan Ummu Salamah pernah ditanya tentang bagaimana Rasulullah baca Al-Quran. Rasul itu kalau baca Al-Quran mufassaratan harfan-harfan. Ini, bacaan sesuai dengan sunnah itu gini.
Jadi Rasulullah kalau baca Quran seperti menafsirkan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jelas. Yang dengar itu enggak samar-samar, enggak nebak-nebak. Ini lagi dibaca huruf ba apa huruf P. Ini ta atau dal. Mitin. Itu ta atau dal. Rasul itu enggak begitu, kalau baca jelas huruf-hurufnya. Kita yang dengar pun enggak ragu. Oh, ini huruf dal. Ini huruf qaf. Kayak orang salam, assalamualaikum. Itu qaf atau qaf? Ya kan? Assalamualaikum. Qaf atau qaf? Qaf. Kul. Beda. Jadi jelas. Tartil itu artinya jelas bacanya. Huruf-hurufnya jelas. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut insyaAllah ya. Mana tadi matanya? Nah, Ahmadu manasbagha lil insani min fadlihi tilawatul Qur'ani musalliyan ala nabi wal ali khairu murattalin wa khairu tali. Khairu tali yaitu orang-orang yang telah mengikuti kandungannya. Rasulullah adalah sebaik-baik, dan beliau bahkan sebutkan oleh istri beliau sendiri, yakni apa? Khuluquhul Qur'an. Rasul itu seperti Al-Quran yang berjalan. Wa ba'du khudh nuzman linutqil Fatihah ahkamuha bayyinatun wa wadihah. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang isi dari kitab ini adalah, kata beliau, ambillah, pelajarilah nuzman, nazam. Tadi sudah kita bahas, nazam itu beda sama nasr, ya. Linutqil Fatihah, nazam ini berisi tentang tata cara membaca Al-Fatihah. Ahkamuha bayyinatun wa wadihah. Hukum-hukumnya diuraikan dengan jelas dan mudah difahami. Maksudnya hukum-hukum seputar tilawah Al-Fatihah, cara baca, bukan ngebahas hukum-hukum fikih tentang Al-Fatihah. Jadi dalam kitab ini pembahasannya fokus tentang hukum-hukum tata cara membaca surat Al-Fatihah. A'ni bidil ahkami bit tilawah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tilawah, bukan hukum fikih, ya. Apalagi tafsir, tadabbur Al-Fatihah enggak dibahas di sini. A'ni bidil ahkami bit tilawah. Khudh lafzaha mawrusatal qiraah, pelajarilah cara bacanya, lafaz-lafaznya yang telah diwariskan secara turun-menurun. Jadi bacaan Al-Quran itu diwariskan secara turun-menurun, turun-temurun. Tidak ada ruang ijtihad di dalam bacaan Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi. Tidak ada ijtihad dalam bacaan Al-Quran. Kayaknya lebih enak begini dibacanya. Enggak begitu. Ya enggak ada. Kalau langgam mah beda-beda langgam. Bersyukurnya kita tidak diwajibkan untuk mengikuti langgam Rasulullah. Ada yang mengatakan langgam jiharka adalah langgamnya Rasulullah kalau baca Quran. Ini saya mengatakan demikian. Itu kita akan terbebani semua. Ada orang yang enggak bisa baca dengan nada yang indah, ya. Sedangkan Rasulullah itu katanya langgamnya begitu. Kita diminta, bagaimana kita tahu? Kita cuma diwajibkan membaca dengan benar makhrajnya, sifatnya, hukum-hukum tajwidnya, itu yang dituntut. Tidak langgam. Langgam itu apa? Sunnah. Membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid tanpa mengubah makna itu kewajiban. Mengiramakannya merupakan keindahan, sunnah. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Kalau sudah bagus bacanya, tajwidnya, indahkan dengan suara-suara kalian, perbagus. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan bagian dari kami orang yang tidak melanggamkan Al-Quran. Diperbagus dengan suara-suara kalian. Ya. Bukan aib juga kita mengiramakan Al-Quran. Yang penting tidak boleh melebihi kadar tajwid yang 4 dibaca 10. Ya kan? Ada enggak? Maliki yaum, panjang kan? Mu'minun, panjang. Nah itu tajwidnya dijaga. Mau pakai langgam apapun tajwid dijaga. Baik. Kemudian mempelajari tajwid, hukum-hukum tajwidnya merupakan fardu kifayah. Nah, a'ni bil ahkami bitilawah lafzaha mawrusatal qiraah. Jadi bacaan Al-Qur'an itu diambil secara turun-menurun dari generasi sebelumnya, ya, dari generasi sekarang ke generasi sebelumnya. Al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Jadi ngikut, tugas kita tuh ngikut, ngambil dari generasi-generasi sebelumnya. Tidak ada ruang ijtihad. Idh wajibun qawu minal a'yani ma'rifatul ada'i lil Qur'ani. Kata para ulama, hukumnya fardu ain, ya, memahami cara membaca Al-Quran yang benar. Di sini ada dibagi 3. Para ulama
di dalam mereka mengatakan bahwasanya hukum beriltizam dengan ilmu tajwid itu 3 pendapat, 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan hukumnya wajib bagi setiap qari, penuntut ilmu, orang awam semuanya wajib mentartilkan Al-Quran. Ini mazhab yang pertama, hukumnya wajib. Kenapa? Karena dikatakan hukum asal perintah dalam ayat tersebut adalah wajib. Ya kan? Warattil, wajib. Mazhab yang kedua mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada yang mengatakan demikian, banyak yang mengatakan demikian. Belajar tajwid itu enggak wajib hukumnya. Atau bukan belajar tajwid, bukan mengamalkan tajwid. Bukan belajar tajwid, tapi mengamalkan kaidah tajwid. Kita belajar tajwid nih, satu kitab selesai, Tuhfatul Afal atau yang lainnya. Apakah semua kaidah tersebut harus diamalkan ketika prakteknya? Itu. Mengamalkan kaidah tajwid, beriltizam dengan kaidah tajwid saat membaca Al-Quran, menurut pendapat yang kedua hukumnya sunnah. Kenapa? Mereka berdalil dari firman Allah, wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Adapun pendapat yang ketiga menggabungkan antara pendapat yang pertama dan kedua. Pendapat yang ketiga, antara yang sangat ketat dan antara yang bermudah-mudahan, antara yang mutasyaddid dan mutasahil digabung. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau bacanya ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan makna, maka hukumnya wajib. Kalau di dalam rangka menjaga makna-maknanya agar tidak berubah, hukumnya wajib belajar. Contohnya apa? Tidak boleh dirubah satu huruf ke huruf yang lain. Ini belajar, ini wajib. Harus tahu mana ha, mana kha, mana dal, mana ta, mana dha, mana zal, mana sa, mana sin, mana dot, mana dal. Fil ardi, harusnya fil ardi. Ya. Kemudian ha dengan ha, ain dengan hamzah. Ini enggak boleh dirubah. Kalau dirubah, maka dia berdosa kalau sengaja. Yang pertama, jadi dalam rangka menjaga huruf ke huruf yang lain supaya maknanya enggak berubah, harokatnya tidak boleh dirubah. Ini belajar tentang ini wajib. Setiap muslim dan muslimah. Yang berikutnya terkait dengan sifat. Tadi terkait dengan makhluk, terkait dengan sifat. Terkait dengan sifat dibagi menjadi 2. Ada sifat yang wajib dan ada sifat penghias. Sifat yang wajib, ya, terkait dengan sifat yang wajib, kalau huruf tersebut tidak bisa dijelaskan sifatnya, nanti akan berubah hurufnya. Contoh shad jadi sin. Ini kan kalau tidak dibaca si, akan dibaca sin. Si, ya kan? Qanitin, qanitin, berubah. Ini sifat-sifatnya ini ya. Kemudian terkait dengan sifat penghias. Terkait dengan sifat penghias. Terkait dengan sifat penghias dibagi menjadi 2 keadaan. Lagi belajar di depan guru sama belajar atau baca sendiri di rumah. Tidak tadarus harian, lagi sholat, maka dibagi menjadi 2 kata para ulama. Kalau konteksnya di hadapan seorang guru, keadaannya di hadapan seorang guru, maka mengamalkan seluruhnya kewajiban. Jadi dibedakan, kalau nanti ada guru di depan para musrif dan musrifah, itu ketat ya wajar, maklum. Diperketat itu maklum. Kenapa? Karena konteksnya ini adalah periwayatan. Ketika sang guru mendiamkan bacaan yang salah, maka dia dikatakan telah mendustakan riwayat. Mana dalil? Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, kemudian orang itu salah dalam membacanya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Mahakadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu Rasulullah ngajarin saya. Padahal cuman dibaca lil fuqara'i, enggak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Cuma kata Abdullah bin Mas'ud, enggak begitu Rasulullah ngajarinnya sama saya. Terus bagaimana Rasulullah mengajarkannya kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Lalu Abdullah bin Mas'ud, ini kunyahnya Abu Abdurrahman, membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, disebutkan famaddaha, dipanjangin fuqaranya.
Perkaranya nggak mengubah makna, tapi karena konteksnya keadaannya sedang belajar di hadapan seorang guru, diperketat. Ngubah makna, nggak mengubah makna, pokoknya kalau lagi ngajar harus diketatin. Terus kalau dia nggak bisa gimana? Nanti anaknya lari lagi. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kalau dia nggak bisa, ya udah nanti dilatih. Selesai. Bukan didiemin. Ini manhaj. Manhaj dalam mengajar. Ini mari saya tanya, ada berapa orang guru? Dikasih tahu kesalahannya dulu. Kalau dia nggak bisa itu urusan belakangan. Cuman cara ngasih tahunya aja supaya anak tidak tidak ngambek atau yang lainnya. Cara ngasih tahunya aja yang diperbaiki. Kita harus belajar bagaimana cara memberitahukan kepada sang anak, kepada murid-murid kita. Ya, tujuannya apa? Ketika dia lulus belajar dari situ, dia akan mengatakan bahwa dia masih ada kesalahan. Ya, dia tidak mengatakan kepada murid-muridnya nanti ketika dia besar atau dia lulus dari belajar sana, dia mengatakan, ya kata guru saya begini, hakadza allamana masyayikhina, seperti sebagian orang. Ya begini guru saya mengajarkan. Jadi dia anggap bacaan dia itu sudah benar semua, padahal bukan dibenerin, tapi gurunya itu kebanyakan murid, nggak cukup waktunya. Bener nggak? Nggak cukup kalau dikasih semua. Jadi udah lewat aja lah, yang penting dia datang, dia semangat belajar. Enggak, dikoreksi, dikasih tahu caranya begini, yang benar tuh begini. Jadi terekam, oh dia masih salah. Ya udah, kalau masih salah dia udah belajar, nanti dilatih lagi. Begitu. Ya, ini manhaj dalam mengajar. Baik. Jadi kalau konteksnya di hadapan seorang guru, dia terjatuh ke dalam kesalahan yang jali maupun yang khafi, harus dilurusin. Tapi kalau lagi enggak di hadapan seorang guru, dibagi lagi sama para ulama. Kalau lagi tadarus harian, tilawah harian, ini diturunin levelnya. Buat orang awam, kalau dia terjatuh tidak sampai derajat dosa, cuman makruh. Tapi buat para pengajar yang sudah paham ilmu tajwid, itu aib. Itu aib. Ya, seperti apa? Sifat-sifat penghias. Seperti izhar, idgham, ikhfa, itu kan nggak mengubah mana semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Harusnya kan faman ya'mal mithqala dzarratin, dibaca gunahnya jelas, harusnya begitu. Tapi kalau konteksnya itu tidak mengubah mana, maka kata para ulama tidak sampai derajat haram. Ya, cuma apa? Kita tidak boleh membedakan ini sifat penghias, mengubah mana, tidak mengubah mana. Jadi dipilih-pilih, nggak begitu. Semua dalam rangka menjaga keaslian Al-Quran. Maka sebagai guru Quran, hendaknya lebih perhatian masalah ini. Dia nggak boleh ditinggalkan untuk guru-guru Quran. Baik. Il wajibun qalu minal a'yani ma'rifatul ada' lil Qur'ani. Jadi wajib hukumnya menurut para ulama memahami cara membaca Al-Quran yang benar. La siyama fatihatul ayati fallahnu fiha yubtilus salati. Ini merupakan inti dari daurah kita. Terlebih lagi ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Fallahnu fiha yubtilus salati. Karena kalau kita terjatuh di dalam kesalahan ketika membaca Al-Fatihah, itu bisa berpotensi membatalkan salat. Ya. Kalau kita terjatuh dalam lahan saat membaca Al-Fatihah, berpotensi membatalkan salat. Yang mana yang berpotensi membatalkan salat adalah kesalahan yang bisa mengubah makna atau lahannya lahan jali. Apa lahan jali? Adalah kesalahan yang bisa merusak tata bahasa. Lahan jali itu mengubah huruf, menambah huruf. Itu lahan jali. Mengubah harokat, kemudian mengurangi harokat, itu lahan jali semua. Menambah huruf dan mengurangi huruf, atau mengubah huruf, mengubah, menambah, mengurangi, itu semuanya lahan jali, tidak boleh ada di Al-Fatihah kita atau yang lain. Lebih utama Al-Fatihah maksudnya. Menambah, contohnya apa menambah? Mator, itu menambah namanya. Wa amtorna alaihim matara, ya, Allah, dan kami menurunkan hujan, matara, tapi diganti matara jadi bandara. Mengubah, contohnya mengubah ha jadi ha. Alhamdu, segala puji, alhamdu, segala kehancuran, mengubah hurufnya. Kemudian alam, apa alam? Apa alam? Penyakit, ya. Alim, ada alim, azabun alim, azabun alim, dah beda.
Itu ain sama hamzah itu beda maknanya. Ain. Rabbil alam. Robnya orang yang sakit. Gitu ya. Kemudian alhamdulillah menambah, mengurangi. Apa mengurangi contohnya? Menghilangkan tasydid itu mengurangi. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengurangi huruf, mengurangi tasydid. Bacanya tidak tasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Ada kan dua. Ar-Ra, dikurangin satu. Ara. Ini namanya menghilangkan satu huruf. Mengurangi. Ini enggak boleh di Al-Fatihah itu ada, enggak boleh. Ya. Dan terkadang mengubah makna dan terkadang tidak mengubah makna. Terkadang harokatnya dirubah bisa mengubah makna, harokatnya berubah bisa tidak mengubah makna. Seperti disebutkan dalam fatwa-fatwa ini, antum bisa baca fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Ada fatwa-fatwa dari beliau. Ar-Rahmanur Rahim itu tidak mengubah makna. Ar-Rahmanu enggak mengubah makna. Ada yang mengubah makna. Contohnya apa? Iyyaka jadi iyaki. Hanya kepada ka engkau. Ini domina muzakkar. Ki domina muannas, ini berubah maknanya. An'amta an'amtu, ini berubah, harokatnya berubah bisa mengubah makna. Jelas? Fahami kaidah ini, fahami. Kalau hal ini terjadi dalam Al-Fatihah kita, ya, terjadi dalam Al-Fatihah kita, salatnya batal. Salat yang enggak sah. Bahkan di dalam fatwa yang cukup keras, ya cukup keras apa? Seperti disebutkan oleh Al-Juwaini, dinukil oleh An-Nawawi, seseorang yang terjatuh di dalam Al-Fatihah, dan kalau seorang mengeluarkan sebagian huruf dari selain makhrajnya, langsung pada perkataan, namun apabila, langsung pada, ini perkataan ini ya, An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengutip peringatan dari Abu Muhammad Al-Juwaini. Ada ketemu? Apabila ia dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi untuk belajar, atau sudah belajar namun tidak berubah, maka salatnya sah. Ini untungnya antum belajar. Antum udah nggak mungkin belajar, tapi udah belajar juga pasti nggak bisa juga Al-Fatihah nggak benar. Udah belajar, ya. Salatnya sah. Kata para ulama ini sepakat. Salatnya sah kalau orang lagi belajar, terus belajar nggak bisa-bisa, salatnya sah. Cuman jangan jadi imam aja. Cuman jangan jadi imam. Kan saya udah belajar jadi imam. Enggak, tetap nggak bisa. Wala yusolli imaman, jangan jadi imam. Ya, sah buat dia. Kapan dia dikatakan boleh jadi imam? Maka disebutkan lagi nanti para ulama seperti Ibnu Taimiyah atau yang lainnya, dia boleh jadi imam kalau makmumnya selevel atau makmumnya lebih rendah lagi derajatnya. Baik. Di sini dikatakan, namun apabila ia memiliki kemungkinan untuk mempelajari dan memperbaikinya, maka wajib baginya belajar, serta wajib pula baginya mengganti seluruh salat yang telah dilaksanakannya saat ia meninggalkan belajar, mengucapkan huruf yang benar. Disuruh diqodok salatnya. Ini kan perkara yang sangat besar, ya kan, masalah Al-Fatihah. Setelah kita belajar tauhid, akidah, maka jangan lupa. Makanya kita sering katakan, batas minimal seorang muslim dan muslimah adalah belajar Al-Fatihah. Untuk Quran ya, dia mungkin gak bisa ngafal 30 juz, dia mungkin gak bisa membaca seluruhnya, tapi minimal belajar Al-Fatihah yang benar. Udah gak mampu, Al-Fatihah aja dulu. Sesibuk apapun kita, kerjaan kita, luangkan waktu sebentar untuk belajar Al-Fatihah. Baik, ini luar biasa, disuruh ganti semua salatnya. Ya, yang dulu-dulu kita belum pernah belajar Al-Fatihah disuruh diganti yang dulu. Kita khawatir apa yang kita lakukan, dan Al-Fatihah dan sholat itu merupakan hal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah nanti. Awal pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba apa? Sholatnya. Kalau sholatnya itu benar, maka akan benar semuanya. Tapi kalau sholat itu keliru, maka akan rusak semuanya. Ya, baik. La siyama Fatihatul ayat. Jadi yang dikatakan di sini bisa berpotensi membatalkan salat adalah lahan jali yang bisa mengubah makna. Lahan jali yang bisa mengubah makna. Kalau lahan jalinya ini tidak mengubah makna, seperti mengubah satu huruf dengan huruf yang lainnya dan ada dalam ranah dunia qiraat, contohnya shad diganti sin, ya, shad diganti sin, kemudian taglidh atau ishmam shad jadi zi. Jadi dalam Al-Fatihah itu shad bisa diganti ihdinas
Ihdinasi, ihdinazi, qiraat Hamzah. Ini qiraat Hamzah pakai ihdinazi. Ada kalau kita baca ihdinasi. Dalam ranah talaki harus dibaca sod. Tapi untuk keabsahan sholat ketika kita sudah baca sod nggak bisa-bisa, ya kita amalkan buat kehidupan sehari-hari pakai sin masih sah. Karena Rasulullah pernah baca pakai sin. Jelas ya? Untuk keabsahan sholat antum, kalau antum memang nanti nggak bisa ngucapin sodnya, cuman di sini para asatidz nanti akan menilai sodnya dulu, benerin, usaha dulu ngucapin sod, jangan baru saat saya udah di kalau sama guru saya sih nggak bisa sodnya, coba dulu, udah nyerah aja, coba dulu, enggak dicoba dulu, usahanya sampai mana sih semaksimal mungkin gitu. Kalau udah nggak bisa ya udah pakai sin. Kalau ngerubahnya ini ada dalam ranah qiraat sah. Terus ya? Nah ini. Baik, ini muqaddimah. Insyaallah setelah kita rehat 5 menit ya, rehat ya. Rehat 5 menit kita masuk ke isti'adzah langsung sampai ayat ke-7. Demikian, antum istirahat dulu sebentar. Anda juga mau istirahat sebentar. 5 menit sampai di angka berapa? Sekarang jam 9. 53. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu sebentar. 5 menit aja, 5 menit. Fadhol.